Onsu menggugat cerai Sarwenda pada akhirnya membuat publik pun terkejut. Dan reaksi mengejutkan Ruben Onsu pun juga terlihat saat menanggapi pertanyaan awak media seputar alasan dirinya melayangkan gugatan cerai terhadap sang istri Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juni 2024. Namun sebelumnya, di panggung malam puncak Silat Awards 2024, Ruben Onsu secara tersirat sudah mengungkap semuanya apa yang kini ia alami sembari bercucuran air mata di hadapan Melanie Ricardo rekannya dan juga para penonton. Lantas seperti apa curahan hati Ruben Onsu secara eksklusif terkait kelelahan yang ia alami hingga tidak disangka berujung menggugat cerai Sarwenda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah mengejutkan Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kini tengah menjadi perhatian netizen. Di tengah perkara perceraian tersebut, kemarin pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, Ruben Onsu pun masih terlihat menghadiri suatu acara yang juga dihadiri sejumlah rekan-rekan selebriti lainnya seperti Rizky Bilar, Lesti Kejora, dan masih banyak lagi. Menghadapi rasa penasaran publik terkait alasan Ruben menggugat cerai Sarwenda, lantaran selama ini rumah tangga mereka pun terlihat baik-baik saja. Ruben Onsu pun tetap terlihat rileks, menebarkan senyum khasnya dan sesekali tertawa bersama rekan-rekan artis lainnya ketika ditanya penyebab dirinya menggugat cerai Sarwenda. Mampir ke sini itu udah luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ruben Onsu. Kemudian kita undang, ini couple goals, langsung aja kita panggil keduanya ya. Yes. Kak Ruben, Bang, alasannya apa sih Kak Ruben? Kok alasannya apa sih kok? Kok Ruben mungkin sedikit aja. Kak Ruben sedikit, Kak Ruben boleh Kak Ruben alasan kok? Sekarang kita ikut. Tangannya di bawah. Kok boleh sedikit Kak Ruben? Kak Ruben, alasannya apa sih? Masih komunikasi dengan Sarwenda. Masih komunikasi apa enggak Kak Ruben? Kak Ruben. Aduh. Itu belum waktunya saya sampaikan. Ya, karena nanti pada waktunya kalau memang ada hal yang seperti itu pasti akan kami sampaikan. Saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar. Ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Dengan kayak gini, saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang diomongin orang itu ya fitnah gitu. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Bukan cuma saya, tapi anak-anak saya. Pada waktu kita melihat bahwa seseorang itu misalnya kelihatan adem-adem aja, belum tentu sebetulnya di dalamnya itu adem, tidak ada masalah. Karena di dalam perkawinan itu kan selalu ada kemungkinan ada masalah. Karena gini, perkawinan itu kayak kita terima paket. Paketnya dibuka, ada masalah baru. Tahun berikutnya kita buka lagi, ada masalah, ada hal baru atau masalah baru, ada sesuatu keunikan baru. Dan itu akan terus ada. Yang pasti adalah perubahannya itu. Kenapa? Manusianya berubah. Pada zaman dulu mungkin waktu masih awal-awal sama-sama dari merintis dari bawah.
Tapi setelah berjalannya waktu dengan adanya perubahan, yang istri berubah, misalnya punya kemampuan untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah juga, yang suami juga, atau kemudian yang satu juga punya ada tambahan perhatian terhadap bisnis dan sebagainya. Perubahan yang terjadi antara dua manusia itu berdampak pada perubahan atau hal yang terjadi dengan hubungan perkawinan mereka. Nggak menjamin, kalaupun 19 tahun apa 18 tahun itu pasti akan adem ayem aja. Ada kemungkinan bahwa itu belum tentu oke-oke aja. Jadi apa yang kelihatan kita harus lihat ini adalah bahwa ada sesuatu yang kemudian yang selama ini mungkin sudah ada tetapi tidak kemudian diselesaikan. Sehingga terus sampai sekarang jadi akhirnya menumpuk dan kemudian baru meledaknya sekarang. Atau ini masalah baru terjadi, dulu-dulunya nggak ada karena adanya tadi perubahan dari si istri maupun si suami sehingga menimbulkan masalah dalam perkawinannya. Bisa saja terjadi adalah merasa pada waktu mereka sudah punya kemampuan masing-masing sudah nggak sejalan sehingga timbul lagi perubahan dalam diri masing-masing yang berdampak pada hubungan ini gitu. Atau enggak, katanya 5 tahun itu bermasalah, nanti setelah itu adem. Justru itu bohong, itu belum tentu. Itu artinya secara umum dipukul rata, tapi tiap rumah tangga kan berbeda, belum tentu. Kadang-kadang munculnya masalah karena adanya perubahan dari kedua orang ini. Dulu kok bisa ya sama-sama, dulu kok akur ya, kok rukun ya, kok sekarang kok enggak gitu. Itu mungkin juga karena yang satu berubah, yang satu juga berubah. Misalnya berubahnya dengan adanya banyak kegiatan, dengan apa, bisa aja selalu berubah. Dan pada saat itu dua orang berubah, berarti chemistry-nya nggak nyambung. Harus diulang lagi nih, disetting ulang. Baru ngomong dulu apa supaya bisa jadi satu lagi gitu. Sebelum perkara perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda terungkap ke publik, Ruben Onsu secara eksklusif di panggung malam puncak penghargaan bergengsi Silet Awards 2024 di bulan Mei lalu mencurahkan isi hatinya sembari berderai air mata di hadapan Melanie Ricardo dan juga penonton. Di mana ia pun menyiratkan bahwa dirinya sudah sangat lelah untuk menghadapi kehidupan ini. Ketika itu, Ruben mengaku bahwa kondisi kesehatan dirinya pun saat ini harus tetap dalam pantauan dokter. Meski kondisi kesehatannya pun tidak baik-baik saja, Ruben pun masih harus tetap bekerja karena banyak orang tercinta yang berada dalam tanggung jawab yang ia harus hidupi. Mulai dari keluarga, istri dan juga anak-anaknya hingga karyawannya. Ruben pun juga bercerita soal dirinya yang sudah terbiasa dengan hidup mandiri hingga ia pun juga tidak pernah mengeluh kepada siapapun, apalagi menceritakan bebannya kepada orang lain. Ia pun lebih baik untuk memilih diam dan menjalani semua beban hidupnya. Gue cuma gini, yang gue mau pikirin sekarang ini adalah kesehatan gue dulu, ya, karena harus sehat. Iya. Dan apa ya? Yang tuh banyak yang sayang loh sama kamu. Yang besar dari pundak gue banyak banget. Aku tahu. Jadi ya dokter pasti lo harus begini. Tapi saya cuma bilang, seandainya itu diputar, apa yang harus dokter lakukan? Ya, saya ingin seperti yang lain, ingin. Tapi percaya atau tidak, saya hanya bisa diam, saya hanya menelan ludahnya. Terus saya selalu alihkan pandangan saya yang itu mungkin berdistract. Saya jadi jadi yang
orang yang nggak bersyukur gitu ya. Makanya kalau ditanya, saya sendiri sangat amat bersyukur dan saya tidak boleh mengeluh karena setiap orang pasti punya ceritanya. Tapi kalau gue itu paling gini, kenapa ya? Gue lebih ke tentang kesehatan kalau gue tuh ya. Tentang yang lain-lain gue bukan anggap sepele, tapi buat gue gini, seandainya gue bisa seperti yang lain, mungkin gue bisa lebih gue fit gitu ya, mungkin gue bisa seperti yang lain. Well, gue tuh kenapa misalnya gak ada teman-teman selebriti, gak ada lu percaya gak? Sampai gue sekarang ini aja, gue tuh gak pede. Jadi gue kayak gak percaya diri. Emang gue artis gitu, maksudnya gitu loh Mel. Jadi gue begitu, masih suka gitu. Jadi gue kalau ketemu tuh, gue lebih percaya diri kalau ketemu di kamera. Tapi kalau ketemu di luar-luar tuh gue suka kalau diajak jalan ini suka gak pede sendiri, suka gak gue lebih baik jalan sama asisten gitu. Jalan ini, jadi gue bisa apa ya, bebas gitu. Tapi kalau ini pasti ruang lingkup kerjaan aja yang dibahas. Ya, oke. Kalau kondisi kesehatan sekarang ini ya seperti yang lo lihat tadi memang gitu. Jadi sebelum kayak live gitu ada beberapa hal yang kayak misalnya ini studio ini banget gitu. Terus jadi dari gue pasti masih teleponan sama tim dokter kayak tadi pasti mereka mau iya di sebelum gue live mereka make sure untuk kondisi gue dulu gitu ya, mata terus juga obrolannya gitu. Jadi ya yang seperti yang lo lihat tadi gitu ya, dan itu pasti terus gue lakuin gitu. Dan semuanya ya pantauan dokter. Jadi gini, kalau ada sesekali ketika gue lagi tegang nih gitu ya pikirannya, terus gak relax, jadi bisa 45 second itu blur. Bisa blur bener-bener blur, jadi gue harus berhenti aktivitas apapun. Jadi kayak misalnya datang ke kerjaan yang minimal gue udah kasih tau dulu kalau gue tiba-tiba begini, paham ya. Nah cuman yang paling mengerikan kan kalau kita masih di bawah mobil ya gitu. Jadi tapi gue sudah ya pelan-pelan berdamai dengan diri, terus tidak mau rengek gitu ya, sedih gak lah ya, karena gue percaya yang lagi gue lewatin sekarang ini Tuhan lagi kasih cerita gue dengan cerita yang berbeda gitu. Tapi dan ini kan kadang-kadang kan ada loh kita tiba-tiba gue mesti kayak gini, ke dokter tuh udah kayak best friend gini ya. Jadi seringnya, saking seringnya, dan gue selalu supaya sebelum terlambat gue lebih baik semua serahkan sama medis. Ya apa ya, ya ungkapan yang buat saya nggak ada yang ya itu yang situasi yang lagi dijalanin kan gitu. Makanya kalau aku bersyukur masih diberikan kesehatan, jadi fokus ke kesehatan aja gitu. Yes, harus kerja gitu. Yes. Apalagi rencana Tuhan sama gue tentang minyak ya. Ya bersyukur gitu. Maksudnya ya kejadian demi kejadian yang terus, tapi Tuhan terus kasih saya jalan. Sebagai seorang suami dan juga seorang ayah, Ruben Onsu tipikal suami dan ayah yang sangat bertanggung jawab. Ia pun tampak gesit dalam bekerja mencari uang. Meski ia harus menjalani pekerjaannya di malam hari, hingga ia pun sulit untuk menemani anak-anaknya tidur pada malam hari. Tingginya perjuangan Ruben dalam mencari rezeki bahkan membuatnya harus mengorbankan banyak waktu tidurnya. Ruben mengaku saking sibuknya, ia pun hanya bisa tidur paling lama 3 jam dalam sehari. Namun, ia harus tetap berusaha tegar untuk melakoni hidupnya. Ini jujur ya, melihat kamu tuh kerja sekenceng itu, dan di saat bersamaan kita tahu bahwa Ruben Onsu bukan baru tahun ini loh, sudah beberapa tahun kondisinya naik turun. Kenapa sih kalau boleh tahu tidak ngerem sedikit? Apakah memang karena begitu banyak yang Ruben harus tanggung sebagai kepala keluarga? Saya hanya bisa bicara, saya ini bukan lahir dari anak orang berada. Ya. Saya bisa beli ini, beli itu, atau sampai saya berada di panggung ini, di panggung megahnya Siler ini saya ada proses, ya.
Dan kalau dibilang kerja sana sini, semua orang pasti punya cerita yang berbeda. Tapi kalau saya boleh bicara ya, saya lagi punya banyak keinginan ya, dan kita juga lebih banyak keperluan. Dan ya, saya bukan mungkin kayak anak-anak yang lain ya, mungkin bisa minta uang sama orang tuanya, atau bisa minta sama kakaknya, saudaranya. Ini juga ya, kalau saya mau beli sesuatu ya saya harus tabung dulu, baru saya bisa beli. Saya kalau mau beli sesuatu ya saya harus hitung-hitung dulu, baru saya bisa beli. Karena lagi banyak pengeluaran yang cukup besar, ya saya harus lupakan bermalas-malasan, lupakan untuk mengeluh, lupakan untuk menyalahkan suasana. Intinya adalah ya saya harus selesaikan itu dengan baik. Walaupun kadang-kadang jujur kondisi kesehatan kamu tidak selalu dalam keadaan ideal untuk bekerja sekencang sekarang. Ya pasti. Apalagi ya jam tidur 3 jam itu udah paling lama. 3 jam itu udah paling lama. Jadi harus kembali bekerja dan mengeluh enggak, tapi cuman gini doang. Ada saat sekali cuman bisa bilang capek. Kalau Oma lagi capek banget, siapa orang yang kamu biasanya? Kan aku tuh kayaknya sama nge-game teman artis juga, aku lihat juga sendirian kerja. Siapa orang yang Oma datangi untuk bisa memberikan kekuatan saat kamu lagi lelah banget? Dia. No one, gak ada. Jadi ya apa ya, maksudnya segala hal yang gue jalani sekarang ini tuh bukan hal yang gue sesali gitu. Tapi banyak deh, akhirnya saya belajar tentang hidup gitu, tentang berdamai dengan apa yang lagi kita hadapi. Untuk ketiga anakku, Onyo, kaliannya tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang lucu, dan ayah selalu sayang sama kalian. Ketika saya ada titik terang untuk ya ini usaha gitu, jawaban saya itu cuma satu gitu. Ini gua terus gali, gua terus tumbuhin supaya anak gua gede ya, mereka nggak, ibarat arti maaf gitu, nggak kesusahan gitu. Mereka itu hidupnya ya harus menjadi sinar untuk orang lain gitu. Makanya saya itu selalu kalau ngelihat mereka tidur tuh sedih gitu. Saya selalu tidak menyalahkan diri, tapi saya cuma nama Tuhan, biar saya punya apa ya, tabungan usaha yang sudah kuat untuk turun temurun gitu, anak-anak gitu. Jadi yang saya rasakan hati yang ketawa, tapi saya punya ada rasa khawatir gitu. Tapi ya kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang terlalu berlebihan, bukan, tapi kadang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan gitu. Makanya ketika anak saya meminta, ayah emang selalu kerja malam gitu, saya langsung berhenti, Mbak. Saya langsung takut. Saya takut sekali malah. Ketika anak saya sudah mulai komplain kerja malam itu, saya takut. Berhenti aja udah. Saya nggak pakai pemikiran apapun gitu. Tawaran ya bohong, nggak mungkin. Ada guys, ada. Tapi saya tuh nggak mau mencoba pengajuan ke dia, ke bos-bos kecil ini, ketiga bos-bos kecil, untuk mereka bertiga tuh yang udah ngomong untuk kita pengen tidur ada ayah. Bukti bahwa Ruben Onsu mengalami kelelahan terlihat jelas ketika badannya sempat tumbang
usai mengisi acara live outdoor suatu stasiun televisi di Majalengka, Jawa Barat. Sehingga ia pun harus dilarikan ke rumah sakit dan juga dirawat. Saat itu, terlihat Sarwenda tampak memberikan perhatian yang luar biasa kepada Ruben. Ia pun mendatangi rumah sakit tempat Ruben dirawat dengan memboyong serta anak-anaknya. Sebelumnya, Ruben Onsu pun sempat mengungkapkan bahwa dirinya menderita penyakit empty sella syndrome hingga membuatnya harus kerap kali bolak-balik berobat ke dokter. Lantas apa kata dokter terkait penyakit yang diderita Ruben tersebut? Dikit gini mungkin. Sorry, ada anak-anak bentar ya. Soal ini, Ci. Tadi keadaannya sih udah tanya, ayah dehidrasi kan ya, dehidrasi, kecapean gitu, terus udah kayak gitu, sopan gitu, tadi bisa mulai Artinya nggak ada. Nah kalau misalnya sopan sih tadi gitu semuanya baik-baik aja gitu, jadi ya mungkin kan emang katanya panas banget, terus dehidrasi ya wajar lah. Ya, jadi itu udah lama, udah ada mau 2 tahun lah ya gitu. Saya memang menutupi dari keluarga gitu. Tapi kan akhirnya ya istri kan tahu karena pas kemarin di ICU ya ketika di dokter kan akhirnya semua diceritakan gitu. Dan saya mah kalau bukan karena istri saya yang nyuruh ke dokter, nggak akan saya mah ke dokter. Buat hidup saya orang nggak ada rasa gue mau ngapain ke dokter. Karena kalau istriku kan emang orang yang rajin check up kan, jadi ya rutin ini ya, jadi semuanya bisa pulih gitu. Jadi makanya kalau dia pergi nggak yang pergi kita tuh kalau dia lagi nyuruh tuh kayak nyuruh anak kecil tidur siang, nyuruh anak kecil makan gitu. Jadi ayo oke gitu. Jadi dia teleponin semua satu-satu roadman aku yang arahin bapak ke sini ya gitu. Jadi ya makanya pas di kemarin itu ya kan komunikasi pasti ketika kita lagi di rumah sakit, pihak rumah sakit pasti ngobrolnya ke pihak keluarga kan ya, ke istri. Itu baru saya cerita lagi. Nah pas kemarin di MRI juga memang ada bercak di bagian otaknya gitu. Dan itu ya bla 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 deh kayak gitu. Jadi empty sella syndrome itu yang namanya sindrom ya, jadi adalah kumpulan gejala. Empty sella itu kita ambil dari kata, jadi di otak itu ada seperti rongga, namanya sella turcica, itu adalah tempat duduk kelenjar hipofisis. Nah di situ empty sella berarti kelenjar hipofisisnya tampak hilang dari si tempatnya itulah. Nah, kenapa dia bisa hilang? Dia tuh bisa hilang karena memang ada yang namanya primary empty sella syndrome, berarti dia sebenarnya hilangnya biasanya karena bisa emang bawaan lahir hipofisisnya kecil. Ada juga yang membuat gejala-gejala yang sampai saat ini masih belum diketahui yang bikin si hipofisis ini memang tidak tampak di si sella turcicanya itu. Atau yang secondary berarti disebabkan oleh hal lain, bisa jadi karena ada riwayat trauma atau benturan di daerah sini misalnya, itu yang membuat daerah si sella turcicanya tergencet. Semenjak itu bisa saja karena dia kegencet terjadi penyempitan di daerah sella turcicanya, akhirnya hipofisisnya ikutan tergencet. Ada juga yang karena gangguan pembuluh darah di kelenjarnya itu sendiri, akhirnya dia jadi kecil, lama-lama tampak tidak kelihatan lagi, atau karena faktor-faktor lain. Kalau dilihat sindrom ini, gejalanya itu rata-rata yang memang berhubungan sama si kelenjar hipofisisnya. Hipofisis itu kan bisa dibilang kelenjar yang menghasilkan banyak hormon untuk tubuh kita ya. Ada kelenjar, ada hormon untuk kita bertumbuh, growth hormone, ada hormon seks, ada juga yang dia memang dekat sama jaras penglihatan atau jalur penglihatan kita di kepala, yang bisa saja menyebabkan gangguan penglihatan karenanya desakan di daerah jalannya mata itu. Jadi memang biasanya kita melihat dari dia dihasilkannya kenapa? Karena tumor kah? Karena riwayat benturan kah? Karena memang mungkin dia ada riwayat stroke?
riwayat stroke yang membuat akhirnya jadi perdarahan ke arah sana jadi terganggu. Jadi kita benar-benar ngelihatnya ini penyebab utamanya apa, jadi prevalensinya juga dari situ. Tapi kalau misalnya primary empty stella syndrome paling cuma 1-4% di dunia, jadi memang jarang banget empty stella syndrome ini. Penyakit akan baik kalau kita menjalankan paling tidak 3 hal. Makan baik, istirahat baik, pola hidup olahraganya juga baik. Kalau misalnya 3 hal ini tidak dapat tercukupi, kemungkinan untuk mendapatkan penyakit apapun itu pasti akan lebih tinggi. Gitu. Kalau memang sudah terbukti empty sella dengan gejala yang tadi misalnya penglihatannya sudah terganggu, berarti kan bisa dibilang tekanan di atas sudah lumayan tinggi ya. Kalau kayak gitu perlu diperhatikan hormon kortisol itu paling tinggi di sekitar jam 1 sampai jam 4 pagi. Jam 1 sampai jam 4 pagi itu tekanan otak kita tuh paling tinggi. Kalau kita cuma tidur 3 jam, bisa dibilang tuh komponen otak kita belum sempat istirahat, belum sempat turun tekanannya, belum ya kayak shutdowning lah ya, sementara udah disuruh bangun lagi ya pasti akan memperberat gejalanya, apapun penyakitnya. Apalagi empty sella yang memang berada di rongga kepala. Ruben Onsu yang sudah menyiratkan dirinya dihempas rasa lelah dan juga tidak kuat lagi bertahan hingga memilih menyerah. Lantas apa akhirnya yang membuat Ruben memutuskan untuk menggugat cerai Sarwenda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kelelahan tak lagi sekedar menggurat di raut wajah Ruben Onsu, tapi sudah merasuki kalbunya. Entah apa yang membuatnya lelah. Ruben Onsu pun masih merahasiakannya. Namun, baru-baru ini terungkap jika Ruben melayangkan gugatan cerai kepada Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2024. Hal itu pun telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada awak media. Ruben mendaftarkan gugatan cerai secara online. Terkait gugatan cerai Ruben Onsu tersebut, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku telah menunjuk hakim untuk mengadili perkara tersebut pada persidangan perdana yang diagendakan pada tanggal 9 Juli 2024. Langkah yang diambil Ruben tersebut membuat publik pun menjadi terkejut. Lantaran di mata publik, kehidupan rumah tangga mereka selama ini pun terlihat begitu harmonis dan juga bahagia. Lagi capek banget, udah capek banget. Ya saya di titik putus asa gitu. Ini gimana ya? Ini gimana ya gitu. Jadi ya saling menguatkan gitu. Ini gini aja, ini ada saatnya saya drop dia kuatkan, dia drop saya kuatkan gitu. Tapi semua kembali ke dalam doa gitu. Ya. Kita hanya bisa saling menguatkan, tapi tetap yang membimbing dan menentukan itu kan Tuhan. Jadi berdasarkan SIPP kita, memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh RSO, ya bukan S, terhadap istrinya dengan inisial S, gitu. Itu diajukan terdaftar di sini tanggal 11 Juni 2024. Dan oleh Ketua Pengadilan telah menunjuk hakim yang akan mengadili perkara ini, dan oleh hakim tersebut telah menentukan hari persidangannya pada tanggal 9 Juli 2024. Bukan gugatan itu RSO, ya RSO melalui kuasa hukumnya. Berarti melalui kuasa hukumnya. Jadi dengan ini saya langsung menyerahkan semuanya ke kuasa hukum saya, karena saya yakin mereka yang lebih mengerti bagaimana menanganinya. Biarkan saya fokus dalam menjaga mental anak-anak saya dan melindungi anak-anak saya. Sebagai ibu pasti berusaha yang terbaik untuk
anak-anaknya. Dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata kalau saya sih sebetulnya agak kaget ya, karena kalau melihat di infotainment atau di medsos kayaknya kan harmonis ya, kayaknya tidak ada masalah gitu. Kaget juga sih, agak menyayangkan ya kalau sampai terjadi perceraian, karena melihat ya berarti mereka udah komplit ya kalau sebagai keluarga menurut saya gitu. Ya jadi kalau untuk pengalaman hidup dalam rumah tangga sih menurut saya sudah cukup ya, cuman ya semua kembali ke mereka ya, karena mereka yang menjalani, yang tahu masalahnya ya kan. Kita masyarakat hanya melihat dari sisi luarnya saja, sedangkan di dalamnya kan kita nggak tahu gitu. Dia romantis lah berdua gitu mah ya, kayak nggak nyangka gitu mah, bener-bener nggak nyangka deh, bener-bener kaget deh, bener-bener deh. Oh iya, sudah 11 tahun kan dia nikah, dia bener-bener sayang ya. tapi balik lagi ya, Ya mudah-mudahan dia balik lagi ya. Kabar gugatan cerai dalam rumah tangga Ruben dan Sarwenda sebelumnya sempat berhembus. Ketika itu menyeruak kabar bahwa Sarwenda lah yang menggugat cerai Ruben. Namun hal itu pun dibantah oleh Sarwenda. Dari gugatan cerai Ruben Onsu pun terungkap pula bahwa ia tidak menyertakan gugatan terkait hak asuh anak dan juga harta gonogini. Tampaknya hal itu pun disepakati berdua oleh Ruben dan juga Sarwenda. Lantas, persoalan apa yang membuat Ruben tiba-tiba menggugat cerai Sarwenda? Setelah kita melihat materi dari gugatannya, yang selanjutnya dalam petitum gugatannya, yang dimohonkan oleh penggugat ini sebatas mengenai perceraiannya. Tidak disebutkan di situ menyangkut masalah harta gonogini, menyangkut masalah hak asuh terhadap anaknya. Kami nggak bisa untuk menyampaikan itu ke publik karena sifat dari perceraian itu adalah privat dan sidangnya tertutup untuk umum. Dan ini sudah didaftarkan dari tanggal berapa? Tanggal 11 Juni 2024 dan telah ditentukan hari persidangannya tanggal 9 Juli 2024. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun. Jadi teman-teman media nggak usah nungguin di rumah, itu satu. Dan yang kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar ntar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi. Ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Jadi kalian tolong juga, karena aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca, jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka, aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak nggak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi beritanya gitu. Jadi ya nggak ada apapun, gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka, tolong ditanya aja ke mereka. Aku tuh orang awam banget, mbak, maaf, jadi aku nggak tahu. Terima kasih. Sedih banget masalahnya, kayak aku difitnah berkali-kali terus-terusan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.